Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Wijdan. Di sini saya akan melaksanakan resum materi Prophetic Leadership dari keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama saya akan menarik istilahnya kesimpulan dari keempat Khulafaur Rasyidin ini. Beliau semua itu berpegang kepada satu. Meskipun cara yang beliau gunakan itu berbeda-berbeda tiap masing-masing khalifah dengan karakter dan sifat masing-masing, yaitu mereka berlandaskan pada Al-Qur'anul Karim. Jadi menurut saya simpelnya dalam memimpin kita harus berlandas pada Al-Qur'anul Karim, pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena ya jelas syariat Islam itu diciptakan itu universal, rahmatan lil alamin, pada semua umat manusia, bahkan bukan hanya manusia, tapi kepada alam semesta. Oke, setelah kita tarik ulur tadi, mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kita bahas dari Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Mungkin Abu Bakar As-Siddiq di zaman itu problematika yang beliau hadapi itu lebih kepada pembangkangan atau perlawanan dari umat-umat Muslim yang baru masuk Islam, yang istilahnya imannya belum kuat, dan juga tergoyahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq memiliki permasalahan yang seperti itu. Nah, gaya kepemimpinan beliau itu menurut saya itu sebenarnya tuh bisa dibilang itu beliau tuh tegas, tapi sabar. Gimana ya? Jadi istilahnya ya, mungkin istilah yang lebih tepat adalah diam-diam mematikan, seperti itu mungkin. Beliau itu bukan tipe yang istilahnya koar-koar istilahnya ya. Beliau tetap tetap tipe-tipe yang diam-diam mematikan seperti itu ya Abu Bakar Siddiq. Ya, sebagaimana yang kita ketahui itu ada kisah tentang infak ya. Infak itu untuk menurut apa ketika itu infak yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq itu adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Tetapi di sisi lain, Umar bin Khattab itu infaknya secara terang-terangan. Ya, pertanyaannya mana yang lebih tepat dari keduanya? Nah, akhirnya Rasulullah memberi jawaban bahwasanya ya tergantung, gantung bagaimana diri seseorang tersebut dan tergantung niatnya. Mungkin kalau orang yang sembunyi-sembunyi tadi itu ya jelas dia lebih lebih menjaga hatinya seperti itu. Sedangkan untuk yang terang-terangan dia ingin mengajak orang lain supaya dia juga orang lain tergerak untuk melaksanakan hal tersebut. Ya seperti itu, kurang lebih Abu Bakar itu diam-diam tapi mematikan. Beliau tegas, bahkan ketika wafatnya Rasul, ketika Umar tidak terima dan mengatakan bahwasannya siapa pun yang mengatakan bahwasannya Muhammad itu wafat, saya tebas kepalanya. Abu Bakar Siddiq, hanya Abu Bakar Siddiq yang berani mengatakan pada Umar. Yang kurang lebih kalau bahasa kitanya ya, nah kamu tuh beriman kepada siapa? Kalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad itu sekarang mati. Kalau kamu menyembah Allah, Allah itu maha hidup. Udah habis itu debat. Seorang Umar itu kalah ya, dan dikatakan bahwasannya Umar bin Khattab itu kalah dalam segala hal dari Abu Bakar, ya kan? Jadi ketika Umar sudah percaya diri, ini pokoknya aku yang harus nomor satu, ini aku mau istilahnya apa sih, menginfakkan hartaku setengahnya. Ternyata Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Dan ketika ditanya kepada Abu Bakar, terus kamu ninggalin apa ke keluargamu? Ya aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Udah kayak gitu aja. Itu Abu Bakar. Lalu lanjut ke Umar. Nah, Umar ini contoh karakteristik kepemimpinan yang tegas dan bertangan dingin. Seperti itu, kurang lebih ya, simpelnya. Istilahnya kalau kalau mendeskripsikan kepemimpinan Umar dalam satu kalimat atau satu kata itu adalah tangan dingin. Seperti itu. Ya, beliau itu tegas, jelas. Bahkan setan pun takut ketika
setan istilahnya bersinggungan jalan dengan Umar bin Khattab, setan lebih memilih lewat jalan yang lain. Seperti itu kan, saking ya istilahnya eh, kekuatan imannya ya, keberaniannya. Dan juga tidak bisa dilupakan bahwasannya Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan adalah setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan kita juga bisa lihat bagaimana cara kepemimpinan beliau yang sangat-sangat tegas dan luar biasa. Ketika beliau melihat bahwasannya umat Muslim berkeyakinan atau istilahnya ya secara tidak langsung menyekutukan Allah karena percaya diri ya, karena ketika dipimpin oleh seorang Khalid bin Walid pasti menang perang, akhirnya beliau langsung seketika mengganti Khalid bin Walid supaya tidak terjadi fitnah antara kaum muslimin. Beliau juga istilahnya termasuk paling luas ya penyebaran Islam di zaman beliau ya, termasuk yang luas 2/3 dunia ya atau gimana sih itu ya. Pokoknya intinya termasuk yang paling luas dari keempat Khulafaur Rasyidin. Seperti itu. Dan juga pada zaman Umar itu udah mulai tertata, sih istilahnya tata kenegaraannya itu lebih baik, seperti itu sudah mulai tertata. Itu di zaman Umar bin Khattab. Ya, ketika sebelumnya diam-diam mematikan. Nah, yang kedua ini adalah tangan dingin, tangan besi. Lalu yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini tuh sifatnya sangat bertolak belakang dengan seorang Umar bin Khattab. Jika seorang Umar bin Khattab orang yang tegas, berani, percaya diri, ya, istilahnya ya kalau diibaratkan itu ya menonjol seperti itu ya. Nah, seorang Utsman ini kebalikannya. Seorang Utsman ini tuh tipe orang yang sangat pemalu, ya kalem, seperti itu kurang lebih. Ya karena itu tadi ya sangat bertolak belakang cara kepemimpinan beliau. Nah, mungkin kalau misalnya ada sebuah instansi yang dipimpin oleh orang seperti ini tuh saking baiknya beliau sampai kita itu nggak enak sendiri karena beliau itu baik seperti itu. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Itu kepemimpinan dari Utsman bin Affan. Ya, tetapi memang tak bisa dipungkiri ya awal fitnah ya ketika di zaman Utsman karena kematian beliau, bukan karena fitnah-fitnah lain, bahkan terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin dan lain sebagainya. Tapi ya tadi kita tidak bisa istilahnya ya lata subuh ashabi ya kita nggak boleh melecehkan atau mengejek sahabat Nabi. Ya bahkan kalau Rasulullah SAW dalam hadis itu mengibaratkan ya meskipun kita sekarang itu istilahnya berinfak emas sebesar gunung itu gak bakal sebanding sama infaknya beliau-beliau meskipun cuma 1 mud atau 1 genggam tangan seperti itu. Oke, lanjut ke kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini tuh menurut saya itu adalah rangkuman dari ketiga kepemimpinan sebelumnya, dari tegas, kalem, dan juga ya tadi diam-diam tapi mematikan, tapi tentunya memiliki kecerdasan. Ya, tapi mungkin kenapa kepemimpinan Ali banyak fitnah adalah karena ya memang sebagaimana dikatakan Ali, kenapa kok berbeda kepemimpinan yang di istilahnya ketika dipimpin oleh Abu Bakar dan ketika dipimpin oleh Umar itu sedikit fitnah adalah karena yang dipimpin adalah Ali dan orang-orang seperti Ali, sedangkan orang-orang yang dipimpin oleh Ali adalah orang seperti yang protes kepada Ali dan juga orang-orang sepertinya seperti itu. Ya, jadi ya memang karena beliau ditempatkan pada zaman yang sulit seperti itu yang tidak bisa diburi akhirnya kematiannya sebagaimana Umar dan juga Utsman yaitu adalah dibunuh. Tetapi beliau luar biasa ya menurut saya ya karena ya memang bagaimana mungkin seorang anak kecil ya, istilahnya ya anak kecil yang pada umumnya masih berpikir untuk bermain-main ya tapi beliau berani dengan yakin masuk Islam padahal ketika itu beliau masih kecil. Oke, maka dari itu ya saya simpulkan bahwasannya dari keempat kepemimpinan ini ya tadi kepemimpinan yang cerdas, kepemimpinan yang diam-diam tetapi mematikan, kepemimpinan yang tangan besi atau tegas dan juga kepemimpinan yang kalem atau tenang.
Seperti itu mungkin kurang lebih. Tetapi lagi landasan beliau-beliau ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika Anda atau ketika kita akan melakukan tugas sebagai seorang pemimpin adalah kita harus berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketika kita sudah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita jalan atau akan memberi kita hidayah bagaimana cara memimpin terbaik sesuai dengan sifat kita, sesuai dengan karakter kita dan juga sesuai dengan orang-orang yang kita pimpin nantinya. Sekian, billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.